Anak-anakku, marilah kita awali kegiatan pada hari ini dengan berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang materi konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Materi ini terdapat dalam kompetensi dasar menganalisis pengaruh interaksi sosial dalam ruang yang berbeda terhadap kehidupan sosial dan budaya serta pengembangan kehidupan kebangsaan. Adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai setelah belajar materi ini, yang pertama, kalian diharapkan dapat menyimpulkan pengertian konflik, mengidentifikasi faktor-faktor penyebab konflik, menunjukkan akibat-akibat konflik sosial, menganalisis cara menangani konflik, dan menganalisis faktor-faktor terbentuknya integritas sosial. Untuk itu, silakan jangan lupa persiapkan buku catatan dan alat tulisnya. Baiklah anak-anakku, sebelum ke materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kalian menyaksikan peristiwa konflik? Pada dasarnya, manusia diciptakan untuk tidak saling bermusuhan. Akan tetapi kenyataannya, di dalam kehidupan bermasyarakat, konflik sulit dihindari. Maka dari itu anak-anak, sangatlah penting bagi kalian untuk mengetahui bagaimana cara menangani konflik dengan tujuan paling tidak dalam kehidupan bermasyarakat kalian dapat mencegah terjadinya konflik. Nah, apa sih itu ya kira-kira konflik? Pengertian konflik yang paling sederhana adalah saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, atau juga bisa antar kelompok yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan jalan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Pengertian konflik menurut sosiolog. Konflik adalah suatu proses sosial individu atau kelompok manusia yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan atau kekerasan. Konflik menurut sosiolog lain adalah bagian dari sebuah proses sosial yang terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan fisik, emosi, kebudayaan, dan perilaku. Konflik lahir dari kenyataan akan adanya perbedaan-perbedaan baik dari ciri badaniah, emosi, kebudayaan, kebutuhan, kepentingan, maupun pola-pola perilaku individu ataupun kelompok dalam masyarakat. Perbedaan-perbedaan tersebut akan memuncak ketika sistem sosial masyarakatnya tidak dapat mengkomodasi perbedaan-perbedaan tersebut. Faktor-faktor penyebab konflik. Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Adanya perbedaan pendirian dan perasaan terhadap sesuatu hal atau lingkungan yang nyata ini, maka dapat menjadi faktor penyebab terjadinya konflik sosial. Sebab dalam menjalani hubungan sosial,
seseorang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya. Perbedaan latar belakang kebudayaan. Perbedaan latar belakang kebudayaan dapat mendatangkan konflik sosial. Sebab kriteria tentang baik dan buruk, sopan dan tidak sopan, pantas dan tidak pantas, atau bahkan berguna atau tidak bergunanya sesuatu, baik itu benda fisik maupun non-fisik, berbeda-beda menurut pola pemikiran masing-masing yang didasarkan pada latar belakang kebudayaan masing-masing. Perbedaan kepentingan. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda-beda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda. Nah, konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang budaya. Perubahan nilai yang cepat. Sebagaimana telah diketahui bahwa perubahan nilai terjadi pada setiap masyarakat. Artinya, nilai-nilai sosial, baik itu nilai kebenaran, kesopanan, maupun nilai material dari suatu benda akan mengalami perubahan. Perubahan adalah sesuatu yang lazim dan wajar terjadi. Akan tetapi, jika perubahan itu berlangsung cepat atau bahkan mendadak, ini akan menyebabkan terjadinya konflik sosial. Sebagai contoh, yaitu nilai kegotong royongan yang berganti menjadi nilai kontrak kerja dengan upah yang disesuaikan menurut jenis pekerjaannya. Nah, nilai-nilai kebersamaan dari kegotong royongan ini berubah menjadi individualis, dan nilai-nilai ini tentang pemanfaatan waktu yang cenderung tidak ketat berubah menjadi pembagian waktu yang tegas seperti adanya jadwal kerja dan istirahat dalam dunia industri. Baiklah anak-anakku, masih semangat bukan? Oke, kita lanjutkan, yaitu tentang akibat-akibat atau dampak dari adanya konflik sosial. Dampak positif konflik sosial. Antara lain, yang pertama, adanya penyesuaian kembali nilai serta norma-norma yang ada di dalam hubungan sosial, di dalam individu ataupun kelompok yang bersangkutan. Yang kedua, ada yang memperjelas mengenai aspek-aspek kehidupan yang mana masih belum jelas ataupun belum tuntas untuk dipelajari. Dampak yang ketiga, mengurangi serta menekan adanya pertentangan di dalam masyarakat. Yang keempat, mengurangi ketegangan yang bisa terjadi baik itu antar individu ataupun antar kelompok. Dampak yang kelima, membantu dalam menghidupkan kembali norma-norma lama serta menciptakan norma yang baru. Sedangkan dampak yang terakhir, yang keenam, meningkatkan solidaritas di dalam kelompok yang sedang mengalami konflik dengan pihak lainnya. Sedangkan dampak negatif dari konflik sosial adalah sebagai berikut,
Yang pertama, adanya keretakan hubungan di dalam masyarakat seperti antar anggota kelompok, antar suku, dan lain-lain. Yang kedua, adanya perubahan kepribadian pada diri individu. Misalnya, timbul rasa benci, dendam, dan curiga dikarenakan terjadi perang sebelumnya. Dampak yang ketiga, kerusakan harta benda bahkan hingga hilangnya nyawa seseorang. Dan yang terakhir, dampak negatif dari konflik adalah adanya dominasi dari penaklukan yang mana terjadi pada pihak yang terlibat di dalam konflik tersebut. Cara menangani konflik. Cara menangani konflik yang pertama adalah menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain. Hal ini mungkin disebabkan keyakinan bahwa dia tidak akan pernah menang menghadapi konflik. Dalam hal ini, dia mengorbankan tujuan pribadi ataupun hubungannya dengan orang lain. Orang yang seperti ini berusaha menjauhi masalah yang menimbulkan konflik ataupun orang yang bertentangan dengan dirinya. Cara yang kedua adalah dengan memaksakan kehendak. Terdapat individu atau kelompok yang memandang bahwa pendapatnya atau idenya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Karena itu, dia atau mereka berusaha menguasai lawan-lawannya dengan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Cara yang ketiga, yaitu menyesuaikan kepada orang lain. Ada individu yang ingin diterima dan disukai oleh orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau keharmonian, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Ia khawatir apabila konflik berlanjut, seseorang akan terluka dan hal itu akan menghancurkan hubungan pribadi dengan orang tersebut. Maka dari itu, ia mengorbankan tujuan pribadi untuk mempertahankan hubungan dengan orang lain. Cara yang keempat adalah tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara-cara untuk mencari cara mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang memuaskan keduanya. Nah, demikian tadi 5 cara yang biasanya digunakan oleh individu atau kelompok dalam menyelesaikan konflik sosial. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya tentang integrasi sosial. Untuk materi integrasi sosial, di sini hanya akan saya bahas tentang faktor-faktor terbentuknya integrasi sosial saja. Untuk yang lainnya nanti Ibu bahas di pertemuan berikutnya. Faktor-faktor terbentuknya integrasi. Ada 4 faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Faktor yang pertama
adalah homogenitas kelompok. Faktor yang kedua, besar kecilnya kelompok. Faktor yang ketiga, mobilitas geografis. Dan faktor yang keempat, efektivitas komunikasi. Demikian tadi materi kita hari ini, yaitu tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Mari kita garis bawahi bersama bahwa dalam hidup berbangsa dan bernegara, kita juga tidak dapat lepas dari konflik. Oleh karena itu, hendaknya konflik dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan dampak yang merugikan. Saya cukupkan pertemuan kali ini. Semangat terus ya dalam belajar walau dalam waktu dan ruang yang berbeda. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.